Halo, Sobat Sehat semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan terus berbahagia. Jumpa lagi dengan Urgent Health, yang akan memberikan informasi seputar kesehatan. Simak terus informasinya ya. Kali ini kami akan memberikan informasi mengenai jenis-jenis penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit kronis paling umum di Indonesia. Penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi jika kondisinya terus bertambah parah sehingga penting untuk segera mendapatkan penanganan yang tepat. Ada beberapa klasifikasi diabetes, di antaranya yang paling kita hafal adalah diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Selain itu, ada jenis diabetes yang dialami dalam masa kehamilan yang dikenal dengan diabetes gestasional. Tidak mudah membedakan diabetes tipe 1 dan 2 karena secara umum gejala kedua jenis diabetes ini serupa. Perbedaan keduanya terdapat pada penyebabnya. Diabetes tipe 1 berhubungan dengan keturunan, sementara tipe 2 disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat. Dari penelitian beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa masalah fungsi hormon insulin tubuh akibat diabetes juga memengaruhi otak sehingga menyebabkan penyakit Alzheimer. Kondisi ini kemudian diperkenalkan sebagai diabetes tipe 3. Berikut adalah 4 tipe diabetes yang perlu kita ketahui. Yang pertama, diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 adalah penyakit autoimun kronis yang terjadi ketika tubuh kurang atau tidak dapat menghasilkan hormon insulin. Insulin dibutuhkan untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Umumnya, diabetes tipe 1 ditemukan pada anak-anak, remaja, atau dewasa muda, meski bisa terjadi pada usia berapapun. Diabetes tipe 1 kemungkinan besar disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan bibit penyakit malah menyerang sel-sel penghasil insulin di pankreas. Kekeliruan sistem imun tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor genetik dan paparan virus di lingkungan. Orang yang memiliki riwayat keluarga dengan jenis diabetes ini berisiko tinggi terkena penyakit ini. Seringkali penderita diabetes tipe 1 memerlukan terapi insulin seumur hidup untuk mengendalikan gula darahnya. Yang kedua, diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 lebih umum terjadi. Diperkirakan sekitar 95% kasus diabetes adalah diabetes tipe 2. Jenis diabetes ini dapat menyerang siapa saja pada semua kalangan usia. Diabetes tipe 2 lebih mungkin terjadi pada orang dewasa dan lansia karena faktor gaya hidup yang tidak sehat, seperti kurang gerak dan kelebihan berat badan. Gaya hidup tak sehat menyebabkan sel-sel tubuh kebal atau kurang sensitif merespons hormon insulin. Kondisi ini disebut juga dengan resistensi insulin. Akibatnya, sel-sel tubuh tidak dapat memproses glukosa dalam darah menjadi energi dan glukosa pun akhirnya menumpuk di dalam darah. Untuk mengatasi gejala diabetes tipe 2, pasien perlu menjalani pola hidup diabetes yang lebih sehat, seperti mengatur pola makan dan memperbanyak aktivitas fisik. Yang ketiga, diabetes tipe 3. Diabetes tipe 3 adalah kondisi yang disebabkan oleh kurangnya suplai insulin ke dalam otak. Minimnya kadar insulin dalam otak dapat menurunkan kerja dan regenerasi sel otak sehingga memicu terjadinya penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer sendiri termasuk ke dalam penyakit neurodegeneratif atau penurunan fungsi otak yang terjadi secara perlahan akibat berkurangnya jumlah sel-sel otak yang sehat. Kerusakan sel otak tersebut ditandai dengan penurunan kemampuan berpikir dan mengingat. Risiko Alzheimer dan demensia bisa berkali lipat lebih tinggi pada penderita diabetes dibandingkan dengan individu yang sehat. Penyakit Alzheimer pada penderita diabetes kemungkinan disebabkan oleh resistensi hormon insulin dan tingginya kadar gula dalam darah sehingga menyebabkan kerusakan dalam tubuh. Termasuk kerusakan dan kematian sel-sel otak. Kematian sel-sel otak tersebut disebabkan otak tidak memperoleh glukosa yang cukup. Padahal otak adalah organ vital tubuh yang paling banyak memerlukan gula darah. Sementara itu, otak sangat bergantung pada hormon insulin untuk dapat menyerap glukosa. Saat otak tidak memiliki cukup insulin, asupan glukosa ke otak akan berkurang. Akibatnya distribusi glukosa menuju otak tidak merata dan sel otak yang tidak mendapatkan glukosa akan mengalami kematian dan memicu munculnya Alzheimer. Baik Alzheimer maupun penyakit diabetes, keduanya dipicu oleh faktor risiko yang serupa, yaitu pola konsumsi tinggi karbohidrat dan glukosa.
Yang keempat, diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah jenis diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Ini terjadi selama kehamilan, walau tidak memiliki riwayat diabetes. Diabetes ini muncul karena plasenta ibu hamil akan terus menghasilkan sebuah hormon khusus. Hormon inilah yang menghambat insulin bekerja dengan efektif. Akibatnya, kadar gula darah pun menjadi tidak stabil selama kehamilan. Sebagian besar wanita tidak mengetahui bahwa dirinya mengalami diabetes jenis ini karena seringnya tidak memunculkan gejala dan tanda yang spesifik. Wanita yang hamil memiliki berat badan berlebih, pernah mengalami keguguran atau bayi lahir mati, atau punya riwayat penyakit hipertensi, berisiko tinggi mengalami diabetes gestasional. Kabar baiknya, kebanyakan wanita yang mengalami jenis diabetes ini akan sembuh selepas melahirkan. Agar tidak menimbulkan komplikasi, ibu hamil yang mengalami tipe diabetes mellitus ini perlu mengecek kesehatan dan kehamilannya pada dokter secara rutin. Selain itu, gaya hidup juga perlu diubah jadi lebih sehat. Jenis diabetes mana yang lebih membahayakan? Masing-masing tipe diabetes mellitus memiliki gejala dan komplikasi yang berbahaya. Belum lagi gaya hidup pasien sangat menentukan tingkat keberhasilan pengobatan diabetes. Bila setelah terdiagnosis kita tidak menjaga pola makan, jarang berolahraga, kurang tidur, tetap merokok, dan tidak rutin cek gula darah, kita lebih berisiko tinggi mengalami berbagai komplikasi diabetes, seperti stroke, hipertensi, hingga gagal ginjal. Dengan menjalani pengobatan diabetes dengan benar dan mengikuti pola hidup sehat, kita masih bisa mengendalikan diabetes, apapun jenisnya. Nah, demikian yang dapat kami berikan. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat. Sayangi tubuh kita, sayangi keluarga kita, jaga selalu kesehatan. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Salam sehat untuk semua.